Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldika Priyaga Perwira dari Prodi S1 Teknik Elektro. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sensor yang ada di website ini, di Virtual Lab. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sensor RTD. Yang pertama di sini tercantum prasyarat. Jadi sebelum untuk penggunaan RTD terdapat syarat-syarat yang harus dikuasai. Terdapat 5 di sini untuk prasyaratnya. Selanjutnya penjelasan tentang temperatur dari RTD karena ini juga sensor suhu. Selanjutnya di sini electrical resistance untuk tahanan listriknya. Selanjutnya temperatur measurement using RTD atau untuk pengukuran suhu menggunakan RTD. Selanjutnya di sini ada penjelasan resisten temperatur detektor, pendeteksi tahanan temperatur. Di sini temperatur calculation atau rumus untuk mengkalkulasikan dari temperatur ini rumusnya. Selanjutnya penjelasan untuk performa dari maksud saya spesifikasi dari RTD. Yang pertama di sini ada suhunya, Celciusnya atau biasa sebut koefisiennya. Selanjutnya ada akurasi atau pembacaan dari si RTD itu. Yang ketiga stability, sewaktu RTD melakukan pembacaan maka nilai harus stabil, tidak boleh sampai berubah-ubah atau tidak, istilahnya tidak akurat. Selanjutnya di sini interchangeability atau untuk bisa ditukarkan. Yang kelima respon time, respon dari pembacaan RTD tersebut. Ini adalah faktor-faktor yang membuat dari respon si RTD ini, maksud saya mempengaruhi respon dari RTD ini. Faktor-faktornya ada 7. Selanjutnya di sini ada insulation resistant atau tahanan isolasinya. Selanjutnya di sini yang nomor 7 ada self-heating atau pemanas dari RTD-nya. Langsung saja kita coba simulatornya. Di sini untuk simulator dari RTD. Di sini barangan kontrol panelnya, ada material atau peralatannya, punya resistennya atau maksud saya bahan yang digunakannya. Enter output air total di sini. Di sini sendiri adalah gambar dari RTD-nya, karakteristiknya. Lanjut yang kedua, simulate the performance of biosensor. Simulasi dari performa
Untuk di sini yang pertama ada prasyarat. Sebelum melakukan eksperimen atau melakukan simulasi untuk performa biosensor, murid harus mengetahui materi yang inti 3 ini. Dari cara kerjanya dioda dan LED, ini light spectrum lampunya, terus untuk outputnya ini LED, temperatur. Dan di sini keterangan kedua, apa itu denyut pulse rate atau denyut nadi. Penjelasan denyut nadi pada hati manusia. Selanjutnya di sini yang ketiga, pentingnya untuk pengukuran dari denyut. Penjelasan dari pentingnya pengukuran denyut. Nah, ini untuk cara pengukurannya. Selanjutnya ini gambarnya, pulse oximetrinya, detaknya. Selanjutnya di sini ada foto plate simograf. Ini untuk penjelasan rangkaiannya. Selanjutnya adalah desain. Ini penjelasan tentang desain consideration atau untuk rancangannya. Terdapat 4 di sini. Kita langsung ke simulatornya. Nah, di sini ada biosensornya. Dapat keterangan level 1 kalibrasinya. Nah, ini untuk urutannya, urutan dari biosensor. Ini untuk pengaturan rotasi kecepatannya. Untuk pilihan kecepatan 0,5, 1, 2. Ini untuk start, restartnya, untuk reloadnya. Penjelasan selanjutnya, yang ketiga adalah pengukuran level di tangki menggunakan kapasitas tipe level probe atau jarum. Jadi ini untuk pengukuran, maksud saya untuk sensor untuk pembacaan level di tangki, tapi dia menggunakan jarum, atau lebih tepatnya masih manual. Ini prasyaratnya. Sebelum melakukan eksperimen, murid harus mengetahui ini materinya, cara kerjanya kapasitor, tipikal kapasitor, tipe-tipe kapasitor. Selanjutnya yang kedua, level pengukuran. Ini penjelasan untuk level pengukuran. Untuk kriteria dari poin level sensor ada 12 di sini. Pengukuran level diklasifikasikan menjadi dua grup. Ada direct metode dan indirect metode, atau metode secara langsung atau metode secara tidak langsung. Di indirect metodenya. Untuk contoh pengukuran level yang metode indirect, ini penjelasan untuk kapasitas dari level pengukuran. Nah, ini
sensornya kan ini. Selanjutnya penjelasan tentang prinsip kerjanya. Prinsip kerja dari sensor level tangki. Di sini ada penjelasan rumusnya. Terus ini untuk bagaimana untuk pengukurannya. Langsung ke simulator. Ini di sini ini untuk gambar dari sensornya, untuk sensor pembacaan pada level tangki. Ini konfigurasi sistemnya atau ibaratnya atau panelnya. Ini tinggi tangki kira-kira berapa senti, radius luarnya, radius dalamnya. Ini untuk pilihan radius dalamnya ada 0,1 sampai 2,4. Terus ini span value atau nilai rentangnya. Nah, ini apa yang akan diperbaiki atau maksudnya apa yang akan diukur. Ini untuk pilihannya. Selanjutnya adalah sensor LVDT. Di sini yang pertama ada prasyarat. Murid harus sebelum untuk melakukan eksperimen LVDT harus mengetahui tiga materi ini. Lebih tepatnya materi untuk sensor LVDT ini, linear variable differential transformer. Nah, ini penjelasannya. Atau mungkin lebih tepatnya ini adalah sensor linear yang berfungsi sebagai transducer elektromagnetik yang mengkonversikan gerak lurus pada suatu material menjadi sinyal listrik. Ini konstruksinya untuk LVDT-nya. Ini penjelasan untuk cara kerjanya. Tipe dari LVDT untuk pengaplikasiannya ada 3. Ini tipe dari LVDT untuk dari segi range-nya atau jaraknya. Terus yang ketiga ini ada LVDT dari segi excitation use atau eksitasi yang digunakan. Ini dari selanjutnya ini adalah tipe dari LVDT based on armatur atau sebut mungkin angkernya. Nah, ini ada 3. Langsung ke simulator. Nah, ini bagaimana untuk membuat sirkuitnya. Ada primary coil, armatur, secondary coil. Nah, ini untuk penempatannya sini. Ini bisa kebut panelnya untuk tegangan dan frekuensi. Ini tube-nya. Selanjutnya yang kelima, desain orifice
plate of typical desain orifice plate for typical application, atau mungkin bisa sebut untuk konstruksi desain plat lubang. Di sini penjelasan mengenai orifice meter. Langsung ke simulatornya. Nah, ini simulator untuk orifice meternya, atau bisa mungkin untuk pengukuran lubangnya. Nah, ini untuk contoh dari simulasinya. Selanjutnya, simulasi the performance of chemical sensor kimia bisa disebut ya. Ini untuk penjelasan pengukuran pH sensornya, prinsip kerjanya, penjelasan dari prinsip kerjanya, bagaimana untuk sistem kalibrasinya, untuk kalibrasi penunjuknya. Bila mengalami buffer atau mungkin trouble atau lama pembacaannya. Ini installation related issues. Selanjutnya conductance measurement, atau bisa pengukuran untuk konduktansinya. Nah, ini teorinya. Nah, ini terus faktor affectingnya ini. Nah, ini untuk simulator di conductivity-nya, ini penjelasannya dari beratnya di sini, terus substansinya ini, terus nilainya ini. Kita coba yang pH simulator. Ada dua, pH simulator dan conductivity simulator. Nah, ini untuk diagram kalibrasinya. Di sini pilihan pH valuenya bisa 4 ke 9,2. Nah, kalibrasi di 25 derajat Celcius. Nah, ini jika dicoba untuk grafiknya. Di close. Coba yang conductivity simulator. Ini di gambar rangkaiannya ini. Kita coba sampelnya ACL aja. Kita pakai konsentrasinya kira-kira yang kecil aja 5%. Spesifik konduksinya di 25 derajat Celcius. Minimum 3 valu. Terus kalkulator minimum 3 valu ya. Seperti itu caranya kurang lebihnya. Penjelasan selanjutnya, sensor gauge atau sebut dengan sensor pressure indicator lah. Nah, ini untuk prasyaratnya, apa yang perlu diketahui. Dan untuk penjelasannya,
Introduction to strain gauge. Untuk pengenalannya dari sensor gauge ini. Langsung ke simulatornya. Nih, sensor berat materialnya, pemilihan materialnya. Ada contoh Cooper. Input tegangannya 10, tahanannya 120. Kita menggunakan hybrid adjust arm. Oke, faktornya 2. Nah, ini keluar untuk konfigurasinya. Ini untuk formulanya ini, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, keluar seperti ini untuk simulator dari strain gauge-nya. Yang terakhir sama seperti yang tadi awal-awal. Ini temperatur sensor yang tipe ya thermocouple. Ini prasyaratnya sebelum kita melanjutkan untuk eksperimen thermocouple, murid harus mengetahui untuk pengetahuan ini, materi 3 ini. Dan ini teorinya, teori dari thermocouple. Pengenalan tentang thermocouple, apa itu thermocouple. Dan untuk referensinya ini, softwarenya, hardwarenya, penjelasan software dan hardware, thermocouple properties atau bahan-bahannya dari si thermocouple itu sendiri. Ini tipe thermocouple dari ada yang tipe B, C, E, J, K, RS, T. Sama seperti yang tadi. Yang tipe sensor yang pertama tidak jauh beda. Untuk simulator thermocouple-nya seperti ini. Dia tipe apa? Seperti yang tadi dijelaskan di bawah. Ini kontrol panelnya, tipe thermocouple-nya, referensi temperaturnya. Untuk menahan temperatur penuh kira-kira 95 derajat ke 760 derajat Celcius. Ini enter input value-nya. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai sensor lab yang ada 8 macam di sini. Apabila masih banyak kekurangan dari saya, mohon maaf yang besar-besarnya. Akan saya perdalam lagi ilmu saya untuk materi tentang sensor lab ini. Terima kasih saya ucapkan khususnya buat Bu Marina atas segala materi yang telah disampaikan. Saya minta maaf. Mungkin penjelasan saya masih banyak kekurangannya. Saya akan perbaiki lagi. Akan saya pelajari kembali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.